Wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Setiap kalimat ini bukan untuk dihafal, bukan untuk diulang-ulang, bukan. Allah ingin semua kalimat ini disadari. Saya kasih tahu berulang kali Bapak Ibu, kalau kita punya kepercayaan yang dalam kepada Dia, kalau kita selalu merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu, energi kreatif yang mengalir dalam diri kita. Dan ucapan Allahu Akbar bukan dari ambisi, bukan dari ego, bukan ingin pahala, tetapi mengalir dari intuisi yang terdalam. Dia yang mengucapkan kalimat itu dengan sendirinya. Tidak ada lagi masalah dalam diriku ya Allah, karena aku punya Engkau yang maha besar. Wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Bukan wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Bukan itu. Saya ajak takbir dalam sadar beberapa orang di ruang terbuka. Saya kasih dulu sedikit pengetahuan tentang takbir. Begitu memulai takbir, semuanya sudah menangis. Itu baru melihat ciptaannya. Sedangkan Dia yang mencipta jauh lebih luas daripada ciptaannya, karena Dia meliputi semua yang Dia ciptakan. Sampai sekarang, semua orang astronomi mengatakan teleskop yang dibuat secanggih ini hari ini belum bisa untuk bisa menyaksikan kehidupan di dunia lain, karena semesta ini tanpa batas. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana mengamalkan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari? Gampang Bapak Ibu, gampang. Coba, setiap ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya kepada maha mengetahuinya Allah, tidak meragukan sedikit pun walaupun itu tidak kita kehendaki. Allahu Akbar. Ini kebesaran-Mu ya Allah. Saya tidak menolak apapun yang terjadi, saya terima seutuhnya. Saya percaya tidak ada satu peristiwa dalam hidupku yang terjadi tanpa kehadiran. Gitu nggak dalam hidup? Masih merengek-rengek, masih mengeluh. Betul nggak? Bahkan ketika dapat masalah kecil aja, menganggap seolah-olah masalahnya besar. Dan Allah yang maha besar. Lupa sama sekali. Tidak punya uang, luar biasa. Ketika kita kehilangan uang, nyaris kiamat. Tetapi ketika kehilangan Tuhan, tidak menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, kita tidak merengek-rengek apapun. Bohong kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya tidak banyak kalau mengucapkan kalimat ini, tapi saya menyadari dengan sepenuhnya. Makanya setiap pergantian gerakan dalam sholat kan selalu diselingi dengan Allahu Akbar. Artinya apa? Setiap perubahan yang terjadi dalam hidup saya melihat di situ akbarnya Allah. Saya tidak memberi nama, saya tidak memberi definisi, supaya saya bisa melihat keajaiban di balik itu semua. Dan ternyata begitu kita melepaskan dari semua atribut, signlessness, tidak ada atribut lagi. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat keajaiban. Bahkan melihat daun kering yang jatuh pun, saya bisa melihat keajaibannya di situ. Melihat satu bunga anggrek saja. Saya di rumah punya anggrek yang ada titik-titiknya banyak itu. Saya tidak menyaksikan satu pohon anggrek. Saya cuma fokus aja menyaksikan satu bunga anggrek sekecil ini. Saya perhatikan titik-titiknya. Bagaimana titik-titik ini ya Allah bisa hadir? Bagaimana ruang kosong ini bisa menghadirkan bunga itu? Saya beli bunga itu belum ada titik-titiknya. Saya taruh di ruang kosong di rumah saya biarkan, saya cuma menyirami saja. Ternyata Engkau melukisnya begitu indah. Ternyata sesuatu yang disebut kosong ini tidak benar-benar kosong. Engkau ada hadir di sini. Saya menyaksikan satu tangkai bunga saja, bisa menangis. Saya melihat akbarnya Allah. Saya tidak mengucapkan kalimat itu, terlalu berat bagi saya. Tapi saya merasakan akbarnya Dia. Coba Bapak Ibu, sesekali menyelam lebih dalam. Melihat senyum anak kita, melihat senyum cucu kita, melihat senyum istri kita, melihat senyum pasangan kita. Coba jangan kasih atribut. Kalian akan menyaksikan Allahu Akbar. Kemanapun kau malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali Dia. Wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Setiap kalimat ini bukan untuk dihafal, bukan untuk diulang-ulang,
Allah ingin semua kalimat ini disadari. Gak akan selesai kajian ini saya bahas Al-Mudaththir sampai nanti sore. Kalau saya membuka layar-layar yang lebih dalamnya lagi. Subhanallah. Saya lagi pipis aja. Tak terasa dari dalam bilang, Allahu Akbar. Hebat engkau ya Allah. Aku hanya memasukkan air saja lewat mulut. Dan kemudian engkau pilah-pilah. Mana air buat darah, mana air buat otak, mana air buat sumsum. Dan air yang tidak terpakai, engkau keluarkan lewat jalur yang sudah engkau ciptakan. Allahu Akbar. Saya kasih tahu berulang kali Bapak Ibu. Kalau kita punya kepercayaan yang dalam kepada Dia, kalau kita selalu merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu, energi kreatif yang mengalir dalam diri kita. Dan ucapan Allahu Akbar bukan dari ambisi, bukan dari ego, bukan ingin pahala, tetapi mengalir dari intuisi yang terdalam. Dia yang mengucapkan kalimat itu dengan sendirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis untukmu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Segala puji habis buat-Mu ya Allah, karena Engkau Maha Besar. Tidak ada lagi masalah dalam diriku ya Allah, karena aku punya Engkau yang Maha Besar. Wahai masalah, aku punya Tuhan yang Maha Besar. Bukan wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Bukan itu. Kenapa Allah yang Maha Besar kalian abaikan? Kenapa kalian cemas? Kenapa kalian khawatir? Kenapa ketika ada sesuatu dalam hidupmu tidak sesuai dengan keinginanmu, kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau takut? Kenapa? Bukankah aku yang Maha Besar? Sadari itu. Selama ini kita cuma bicara, kosong. Gak ada isinya. Wa rabbaka fakabir. Makanya saksikan kebesarannya. Saksikan kebesarannya di luar dirimu. Saksikan kebesarannya dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Sudahkah kau menyaksikan kebesaranku pada dirimu? Bagaimana bisa menyaksikan kebesarannya dalam diri? Mata kolbu kita masih tertutup, belum terbuka. Melihat tubuh hanya songok daging. Padahal di balik ini semua kita bisa menyaksikan galaksi di sini. Kita bisa menyaksikan alam semesta di sini. Bisa. Ada ilmunya. Wasyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian mana yang harus kita bersihkan? Kalau pakaian ini selalu dicuci, setiap pakai pasti kita cuci, dan pasti semua kita datang ke tempat ini sudah menggunakan baju yang paling bersih, yang paling bagus. Tetapi bukan itu. Pakaian mana? Segala sesuatu yang menyeliputi jiwamu, yang mengotori jiwamu, egomu, ambisimu, itu yang harus dibersihkan. Sudut pandangmu, bersihkan. Semua penderitaanmu berasal dari sudut pandangmu yang keliru. Hidup bukan mencari tempat yang aman,
Tapi hidup itu adalah belajar untuk mengubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang mendamaikan, sudut pandang yang menenteramkan. Waruja fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Apa sih dosa itu? Apa sih dosa itu? Dosa itu sederhana Bapak Ibu. Saat kita hidup menyimpang dari fitrah jiwa kita sendiri, itulah dosa. Silahkan kalau nggak percaya, berbohong. Pasti kita tidak akan bisa tidur nyenyak, kecuali orang yang terbiasa berbohong. Kemarin di Jogja, ada seorang ibu sharing sama saya. Dia merasa bersalah pada anaknya. Karena selama ini, kalau anak bicara dipotong. Seolah-olah dia orang tua yang paling tahu yang terbaik bagi anak. Sekolah anak ditentukan oleh orang tua. Baju anak ditentukan oleh orang tua. Jadwal anak ditentukan oleh orang tua. Nyaris anak tidak berdaya. Semua diatur oleh orang tuanya. Sehingga anak itu menjadi dia, bukan menjadi dirinya sendiri. Dan ketika mendengarkan kajian-kajian saya tentang anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, dia mulai bisa menghormati anaknya siapa. Dia tidak merasa lagi punya kepentingan untuk mendikte anaknya. Bahkan anaknya usia masih 7 tahun, 8 tahun. Dia ingin menggunakan baju tertentu yang dia suka. Dan kemudian anak itu dimarahin habis-habisan. Karena orang tua sudah punya baju buat anaknya. Bajunya harus begini, harus begitu, walaupun anak tidak nyaman. Walaupun anak tidak tahu baju itu untuk apa alasannya. Demi untuk memuaskan ambisi dan ego orang tua. Dipaksa seperti itu. Anaknya stres. Dan kita seolah-olah atas nama cinta dan sayang, kemudian kita mengatur anak-anak kita harus seperti yang kita mau. Padahal atas nama ambisi dan ego kita sendiri, nyaris kita tidak menghargai kebebasan mereka untuk berpendapat. Saya sering sekali mendapatkan konsultasi orang-orang yang berpenyakit kanker, tumor di usia yang sangat muda. Setelah saya hipno ke dalam, masalahnya sederhana. Kenapa? Dia terlalu lama memendam emosi negatif akibat perlakuan orang tua. Mau melawan, takut berdosa, apalagi ketika anak berpendapat, dianggapnya durhaka sama orang tua. Sudah ada perangkap-perangkap yang membuat anak kita tidak berdaya. Dan kita puas ketika anak menuruti mau kita. Disebut anak baik, anak soleh. Dan kita sangat merasa terganggu ketika anak berdiskusi, berdebat, nyaris tidak diberi kesempatan. Dan kita mengatakan, saya orang tuamu lebih tahu daripada kamu. Begitu? Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi untuk memperoleh yang lebih banyak. Mengagumkan ayat ini bagi saya. Karena selama ini kita memberi, selalu berharap mendapatkan sesuatu. Bahkan ada yang mengajarkan, ya, betapa dahsyatnya sedekah. Tetapi semua itu transaksional. Padahal ayat ini harus dibuka lebih dalam lagi. Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau kita memberi, mengeluarkan uang dari dompet kita, merasa berkurang saja uang kita, uang itu tidak rindu lagi datang kepada kita. Tapi kalau kita memberi itu, karena kita merasa diri kita berkelimpahan, diri kita berkecukupan, bukan dari rasa kekurangan. Saksikan saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki barah dari arah yang kita sama sekali tidak menyangkanya. Tapi kalau kita memberi karena mendapatkan, ingin dapat balasan. Di Quran dikatakan siapa yang sedekah 1 dihitung 700. Terus aja. 700, 700, 700. Padahal kata Allah jelas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Tanpa muatan, tanpa keinginan, tanpa harapan. Memberi, memberi saja. Karena apa? Sudah tahu ilmunya. Karena memberi bukan untuk siapa-siapa, kecuali buat diri saya sendiri. Anak saya yang kecil sedang KKN di Bogor. Telepon saya. Ayah, 7 orang kami dengan teman-teman. Gimana nak? Ini harus kontrak rumah. Tapi teman-teman gak mau iuran. Ya sudah, kamu kontrak aja.
Teman-teman yang nggak punya uang, nggak usah iuran, kan kamu punya uang. Kan memberi bukan buat teman, memberi itu buat kamu. Ya namanya anak sedang belajar, ya toh? Dah. Yang bawa mobil cuman saya aja. Ya kan teman-teman nggak punya mobil. Jemput teman-temanmu. Ya, berbuat baik bukan buat orang lain, buat kamu. Masa semuanya harus saya? Bukan. Kamu tidak berjasa pada siapapun. Kamu sedang berbuat baik pada diri kamu sendiri. Saya terus gitu, akhirnya dia merasa lega. Dan tidak ada hitung-hitungan lagi. Kalau makan di restoran atau di warteg, duluan bayarin sama kamu. Pasti kamu bahagia. Belajar seperti itu. Saya mendidik anak-anak seperti itu. Mereka itu bukan tidak mau berbuat. Mungkin saja orang tuanya sedang kesulitan. Kamu kan ada. Faktanya saat ini, di sini kamu ada. Apa yang kamu khawatirkan? Tidak ada kebaikan buat orang lain. Nah? Semua kebaikan buat kamu sendiri. Udah. Akhirnya dia nikmat melaksanakan KKN. Nggak usah hitung-hitungan. Ya. Besok-besok ayah ke sana. Bawain beras. Mau berapa kilo beras? Nggak akan habis 5 kintal. Coba Bapak Ibu. Janganlah kamu memberi untuk memperoleh lebih banyak. Allah sedang mengajarkan kepada kita, jangan transaksional. Bayangkan ya, kita mau tahajud aja kan kalau ada masalah. Gak ada masalah, gak ada tahajud. Betul gak? Makanya masalahnya tambah banyak. Karena hukum tarik-menarik mengatakan like attracts like. Kamu bergerak untuk tahajud didorong oleh rasa kekurangan. Karena sedang ada masalah. Makanya coba Bapak Ibu, mulai sekarang lakukan segala sesuatu dari rasa kehadiran, rasa berkelimpahan. Saya ingin menolong orang karena ada Allah pada diri saya. Dia maha kaya, maha segalanya. Dia sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Bukan karena sedang berbuat baik, apalagi ingin disebut orang baik, ingin disebut orang hebat. Udah begitu belum hidupnya? Belum? Masih berselimut kalau begitu dong. Tadi saya tanya, hai orang-orang yang berselimut siapa? Masih diam. Wali rabbika fasbir. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Keren banget. Untuk Tuhanmu bersabarlah. Apa sih maksud kalimat ini? Sampai Allah mengulang di dalam Al-Quran. Kalau baca Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengatakan, wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhannya. Khusyuk itu bukan konsentrasi, makanya jangan sembarangan. Kalau ingin mempelajari istilah-istilah Quran, jangan keluar dari Quran itu sendiri. Karena satu istilah ada penjelasannya di depannya. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih syiratal mustaqim? Jangan pakai persepsi, tanya Quran. Quran menjawab, syiratal lazina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang dapat nikmat. Tanya lagi Quran. Quran, siapa yang dapat nikmat itu? Quran menjawab, yang dapat nikmat cuma 4 kata Quran. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Diabadikan di Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi kita tidak keluar, tidak membuat persepsi sendiri. Karena Quran bahasa Tuhan. Otomatis karena Quran bahasa Tuhan, hindari diri kita untuk membuat definisi tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan. Asik sebetulnya kalau rajin ya. Makanya kalau saya jam 1 malam itu sudah bangun. Saya tidurnya gak banyak. Satu ayat saya tekuni. Apa sih maksudnya? Ini kalau saya buka rahasia Quran surat Al-Mudaththir ini, sampai sore ini gak akan selesai-selesai. Layar-layarnya itu luar biasa. Ada lapis-lapis terdalamnya. Dan ini saya baru sampaikan permukaannya dulu. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena belum selesai. Contoh begini. Ada sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup. Jangan ditolak. Belum selesai. Itu sedang berproses. Jangan dinilai. Belum selesai. Bapak Ibu datang ke rumah saya. Rumah saya sedang direnovasi. Bocor, berantakan. Ya belum selesai.
Tetapi ada rencana hebat di otak saya. Nanti kalau sudah selesai, jadinya kayak gini loh rumah saya. Tapi kalau datang ke rumah saya saat itu dan langsung menilai, padahal sedang berproses menuju renovasi, pasti akan menilai yang buruk. Nih saya kasih tahu, ada yang sedang mengalami sesuatu dalam hidup yang tidak enak gak sekarang? Ada, saya tahu semuanya. Nah, kalau kita buru-buru menilai sekarang nih, penilaianmu pasti buruk, padahal belum selesai. Makanya kata Tuhan, fasbir, sabar. Sabar. Kan kamu yang minta kepadaku, kata Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Kan kamu yang minta. Betul nggak? Makanya dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima? Bingung kata Allah. Katanya kamu pengen jadi orang sabar, proses sudah berjalan, aku hadirkan orang-orang yang tidak sabar, karena lewat mereka kamu jadi sabar. Kita ini seolah-olah menganggap Allah itu kayak Doraemon. Betul gak? Doraemon tuh minta punya kantong ajaib. Sekarang minta telur dadar langsung ada di kantongnya. Ini kebanyakan nonton Doraemon ya kayak gini. Jadi tidak mau prosesnya, ingin langsung hasilnya, instan. Tidak ada Bapak Ibu. Kebijaksanaan bukan warisan. Kebijaksanaan itu proses. Paham sampai sini? Faiza nukiro finnakur. Ya. Apabila ditiup sangkakala. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, gak nyambung. Baru aja dan untuk Tuhanmu bersabarlah, tiba-tiba sangkakala ditiup. Sedangkan otak kita kalau dengar sangkakala itu kan trompet. Sekarang sudah dipegang melihat Israfil, betul nggak? Sebentar lagi mau ditiup, gitu, betul? Tanda kiamat. Kan sudah jadi cerita sastra. Padahal trompet itu adanya di sini, di sini. Belum yakin? Coba. Bapak Ibu sedang galau, duduk. Tarik nafas pelan-pelan. Sadari nafas. Lepaskan lagi. Tarik lagi. Sadari nafas, lepaskan lagi. Gak jadi tuh marah. Sadar. Ini bisa dipraktekkan sekarang. Kalau di dunia meditasi sering disebut mindfulness. Makanya semua orang kalau ingin tenang, latihan olah nafas. Mana trompetnya? Mana trompetnya? Ya Allah, itu punya trompet selama ini nggak pernah dimanfaatkan. Coba sekarang saya kasih tahu ya. Coba semuanya duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ini meniup sangkakala nih, supaya bangkit, ya, supaya mengalami kebangkitan. Jangan ngarang-ngarang, jangan cerita sastra, jangan. Yang nyata aja. Coba pejamkan matanya. Dengarkan kata-kata saya. Bapak Ibu sekarang sedang tinggal di ruang kosong. Ruang kosong ini adalah ruang energi. Semua makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Sadari bahwa ketika kita bernafas, sebetulnya kita sedang mengambil energi dari ruang kosong. Energi di ruang kosong ini tanpa batas. Dan suatu saat kita pun akan menghembuskan napas terakhir kita ke ruang kosong ini. Bahkan semua leluhur-leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sekarang ini sudah tinggal kembali di ruang kosong ini. Ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Buktinya setiap makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Oke, sekarang sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Fokuskan seluruh kesadaran pada nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Rasakan pikiran kita mulai diam. Tidak loncat-loncat seperti monyet. Hadirlah di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Tidak lompat ke masa lalu, tidak lompat ke masa depan. Nikmati udara lembut yang melewati hidung kita. Dan nikmati udara lembut yang keluar dari hidung kita. Sadari. Dengarkan kata-kata saya. Nafas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Nafas adalah
Kekayaan termahal yang kita miliki yang tidak bisa diuangkan. Orang bisa beli rumah sakit, tetapi orang tidak bisa beli nafas. Orang bisa beli ventilator, tapi ada batasnya. Sekarang sadari kemewahan nafas itu pada diri kita. Lalu luapkan perasaan gembira di dalam dada. Ungkapkan terima kasih atas kehadiran nafas yang masih dimiliki kita saat ini. Karena dengan nafas kita bisa mendengar, dengan nafas kita bisa berbicara, dengan nafas sekarang kita bisa duduk tegak, dengan nafas kita bisa merasakan semua kemewahan rasa yang dipersembahkan semesta lewat tubuh kita ini. Bagus. Sekarang cobalah tarik nafas hitungan 4, lalu tahan nafas hitungan 7, buang nafas hitungan 9. Yuk tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, 4. Bagus. Jangan buru-buru, tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Sekarang buang nafasnya perlahan, hitungan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terlalu cepat kalian buang nafasnya, terlalu cepat. Baik, sekarang tarik nafas lagi lembut. 1, 2, 3, 4. Yes, tahan nafas. Nikmati keberadaan sang hidup dalam diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang buang nafasnya lebih lama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Buka matanya, lihat saya semuanya. Tenang? Tenang? Sadar? Sadar. Merasakan kehadiran ilahi dalam diri? Napas itu kan bukti keberadaan dia yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri. Itu aja nggak pernah disadari. Ya sering-sering ya meniup sangkakala, biar sabar. Nyambung nggak dengan ayat yang tadi? Nyambung. Selama ini sangkakala adanya di mana? Tah di mana ya? Nanti katanya ditiup sama malaikat siapa? Wah, niup apa? Niup trompet. Enging gitu ya, kayak bis kota. Ya, karena kita sudah terlalu banyak cerita agama itu jadi sastra. Coba sering-sering Bapak Ibu. Tadi yang saya ajarkan namanya mindfulness. 4, 7, 9. Kalau Bapak Ibu tarik nafas 4, tahan 7, buang 9. Nanti ada yang hebat pada Bapak Ibu. Kalau dapat sesuatu yang tidak enak itu tidak langsung. Tidak langsung. Coba nanti ya, mulai sekarang kalau mau marah, ambil tempat sebentar duduk. Langsung olah nafas. Yang tadi itu, mindfulness. 4, 7, 9. Marahnya lewat nanti. Jadi kita nggak celaka. Nggak celaka. Karena semua orang yang celaka itu karena dia mengikuti ambisi egonya. Sederhana? Oke. Nyambung nggak dengan ayat yang tadi? Nah, fazalika yauma idin yaumun asir. Waktu itu adalah waktu yang sulit. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa yang sulit? Lihat. Alal kafirina goiro yasir. Bagi orang yang tertutup. Tidak mudah. Nah, makanya kalau kita sudah terbuka, perhatikan saya semuanya. Bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya. Ada kepercayaan pada kebijaksanaan Allah yang dalam. Tidak protes, tidak apa. Walaupun gak enak, gak apa-apa ya Allah. Belum selesai. Aku tidak menilai. Aku tidak menghakimi. Belum selesai. Belum selesai. Tenang. Ya. Karena endingnya itu pasti bagus. Gak pernah Allah itu menyengsarakan kita. Cuman kita ini belum selesai, sudah menilai. Makanya, wali rabbika fasbir. Untuk Tuhanmu, tolong sabar. Tetapi selama ini kan gak ngerti prakteknya. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya, tumbuhkan kepercayaan atas kebijaksanaannya yang maha. Yang kedua, rasakan kehadirannya. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang menyengsarakan saya. Ini hanya proses untuk menuju sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah. Wih, keren Bapak Ibu. Keren. Nah, tetapi bagi yang tertutup, tidak mudah. Alal kafirina goiru yasir. Yang tertutup, walaupun udah olah napas, tetap aja nggak mudah. Kenapa? Di sininya sudah ada
sudah ada penolakan. Dari mana penolakan itu? Tidak ada ruang dalam diri kita untuk menerima yang berbeda. Coba ya, perhatikan Bapak Ibu. Punya pasangan kan? Punya. Suka mendikte pasangan kan? Suka mendikte pasangan kan? Suka. Harus begini dan begitu kan? Iya. Harus mengikuti yang kamu mau kan? Iya. Ketika pasangan tidak seperti yang kamu mau, apa yang terjadi? Marah, menolak. Betul? Betul apa tidak? Mau sampai kapan? Sampai kapan? Coba sekarang sediakan ruang di sini untuk menerima yang berbeda, menerima kemungkinan-kemungkinan baru, menerima ketidakpastian, karena hidup itu tidak pasti. Apapun yang dilakukan pasangan saya terima seutuhnya. Karena hari ini belum selesai, itu pasti untuk kebaikan saya. Coba. Nah inilah ya, kalau kita buka rahasianya lebih dalam lagi, tidak akan cukup waktu. Tetapi secara global, Bapak Ibu sudah bisa menangkap nggak Al-Mudathir? Oke, kita ulang. Siapa yang berselimut? Nah, baru ngaku sekarang saya. Mau menyingkirkan selimut? Mau. Kum, bangun, singkirkan, tendang tuh selimutmu itu. Tendang. Ya, sudut pandangmu yang selama ini buruk, selimut. Penolakanmu terhadap segala yang tidak diinginkan, selimut. Ya kan? Coba sekarang, jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas bukan wilayah kendali kita. Oke? Setelah bangun apa tugas Bapak Ibu? Fa'andir, berilah peringatan. Oh, ternyata selama ini saya keliru, ingin mengubah pasangan saya dengan cara keluar. Sekarang saya ubah diri saya. Saya sekarang akan ubah diri saya. Saya ubah cara pandang saya pada pasangan saya. Pasangan saya bukan pasangan. Ini adalah guru yang hebat yang diutus semesta buat saya. Pasangan saya adalah pelatih emosi pribadi saya. Private setiap hari. Gak usah bayar. Betul nggak? Cari guru privat mahal. Betul nggak? Iya. Ini Allah menyediakan guru privat spesial. Sangat privasi, sangat pribadi. Jadi sekarang pasangan saya adalah Pep, pelatih emosi pribadi saya. Disediakan semesta khusus buat saya. Mewah? Mewah. Jadi berbeda nanti pulang ke rumah. Bingung nanti pasangannya. Selama ini kamu marah-marah kok sekarang senyum-senyum. Kan ada juga yang bingung. Ya, setelah dapat kajian saya, ada yang bingung itu. Protes, suami saya dulu dikit-dikit tolol lo. Goblok lo. Sekarang malah saya melakukan tindakan-tindakan, saya coba yang kira-kira memancing marah dia. Dia senyum. Kok bisa begitu? Bisa. Keren gak? Nah itu ngaji itu begitu Bapak Ibu. Ya, ngaji itu begitu.